terbaik datang dari pemain timnas Indonesia, J.I.Ches. Pasalnya baru-baru ini ramai diperbincangkan bahwa bek sekaligus kapten timnas Indonesia tersebut dilirik klub besar. Menjadi bek tengah Venezia, J.I.Ches kini masuk radar Inter Milan dan Bologna. Menurut FC Internews, J.I.Ches telah diincar Inter Milan sejak lama. Klub besar tersebut memantau pergerakan dan prestasi J.I.Ches di mana pencari bakat mereka hadir langsung di pertandingan untuk menilai kemampuannya. Tak hanya Inter Milan, bahkan Bologna pun turut memantau kemampuan kapten timnas Indonesia tersebut. Sabtu lalu pada pertandingan Bologna melawan klub J.I.Ches Venezia, tim rekrut menghadiri langsung dan terlihat di Stadion Luigi Pinzo untuk mengamati sang pemain yang berkembang pesat. Tak hanya menatap langsung performa J.I.Ches saat melawan Bologna, kolaborasi dan juga dari kapten timnas Indonesia dengan Rizky Ridho Hamner tak luput dari pantauan. Kolaborasi trio bek timnas Indonesia saat melawan Bahrain disaksikan lebih dari 100 negara yang menyiarkan pertandingan. Sehingga tak heran jika J.I.Ches bisa masuk radar Inter Milan dan juga Bologna. Kabarnya jika Inter Milan ingin merekrut J, mereka hanya perlu mengeluarkan sekitar 10 juta euro, jauh lebih murah dibandingkan biaya 30 juta euro yang dibutuhkan untuk mendatangkan Sampo Kima dari Bologna yang kita sudah dengar sebelumnya. Lebih lanjut, J.I.Ches sendiri dikenal dengan kemampuan bola atasnya di lini belakang terutama menghadapi striker tangguh di Serie A. Kemampuannya beradaptasi dan tampil solid di jantung pertahanan Venezia membuatnya semakin menarik bagi klub yang mencari bek tangguh. Selain Inter dan Bologna, Genoa serta Torino juga dikabarkan memantau situasi pemain asal Indonesia ini. Sayangnya tawaran resmi belum ada mendekati J.I.Ches dan jika hal tersebut terwujud, maka nama Indonesia akan semakin mendunia di Serie A. FIFA merilis peringkat terbaru timnas Indonesia pada Kamis 3 April 2025. Skuad Garuda naik ke peringkat 123 FIFA seusai menjalani 2 pertandingan di kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Maret lalu. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan ranking itu merupakan pencapaian terbaik dalam 15 tahun terakhir. Kemenangan atas Bahrain di kualifikasi Piala Dunia Zona Asia membuat posisi Indonesia di ranking FIFA naik 4 peringkat ke posisi 123. Peringkat ke 123 ini merupakan posisi terbaik Indonesia di ranking FIFA dalam 15 tahun terakhir, ujar Erick Thohir. Dengan prestasi kenaikan ranking itu, Erick menekankan kembali bahwa kerja keras akan selalu terbayarkan dengan hasil. Kami akan terus kerja keras dan berusaha untuk membawa Indonesia masuk dalam peringkat 100 besar dunia, katanya. Perayaan peringkat FIFA menjadi momentum untuk menghadapi laga selanjutnya pada Juni mendatang. Timnas Indonesia akan menjalani 2 laga penutup kualifikasi Piala Dunia 2026 Grup C, yakni menjamu Tiongkok di Stadion SUGBK pada 5 Juni dan bertanding melawan Jepang di Osaka pada 10 Juni mendatang. 2 tim teratas Grup C lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Peringkat 3 dan 4 melaju ke putaran keempat. Di fase ini, 6 tim akan berebut 2 tiket langsung ke Piala Dunia 2026. Peringkat 5 dan 6 tersingkir. Ada 2 peluang lolos dari grup C. Kedua jalan itu masih terbuka bagi timnas Indonesia. Yang pertama lolos langsung ke putaran final Piala Dunia 2026 dengan finish di peringkat pertama atau kedua. Kedua lolos ke putaran keempat dengan finish di posisi ketiga dan keempat. Untuk Indonesia memiliki 9 poin, Australia di posisi kedua mengemas 13 poin. Untuk bisa mengejar Australia, Indonesia harus menang dalam 2 laga sisa, melawan Cina dan Jepang. Pada saat sama Australia harus kalah melawan Jepang dan Arab, serta tentunya Arab Saudi 10 poin itu harus kehilangan poin saat melawan Australia dan Bahrain. Melihat konsistensi penampilan Australia, skenario ini akan sulit terwujud. Sintayong resmi tidak lagi menjadi pelatih timnas Indonesia setelah diberhentikan pada 6 Januari 2025. Keputusan ini disampaikan langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam sebuah konferensi pers di Jakarta. Meski begitu, Sintayong masih berpeluang melatih timnas Indonesia dengan yaitu si Persebaya Surabaya yang disebut-sebut sebagai salah satu klub yang berminat menggunakan jasanya. Pergantian kursi pelatih timnas Indonesia berlangsung cepat dengan Patrick Kluivert yang langsung diumumkan sebagai pengganti Sintayong pada 8 Januari 2025. Meski demikian, banyak pihak yang tetap mengapresiasi pencapaian Sintayong selama menangani timnas Indonesia. Di
Di bawah arahannya, timnas Indonesia mencatat sejarah dengan mencapai 16 besar Piala Asia 2023, menembus semifinal Piala Asia 2023 dan 2024 untuk U23 dan lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya tentu. Sementara itu, di Liga 1 Persebaya Surabaya tengah mempertimbangkan berbagai opsi untuk musim depan, termasuk kemungkinan merekrut pelatih baru. Direktur Operasional Persebaya Chandra Wijaya mengakui bahwa evaluasi terhadap performa tim terus berjalan. Nasib pelatih Paul Munster juga belum bisa dipastikan, dengan 7 pertandingan tersisa menjadi tolak ukur penting dalam menentukan masa depannya. Tim ini harus meraih hasil maksimal sampai akhir musim, jadi terkait evaluasi baik itu pemain atau pelatih masih berjalan. Kalau pelatih juga tentu kita pantau sampai akhir musim ini, kata Wijaya yang tentunya kita utip. Saat ini Persebaya Surabaya berada di peringkat ketiga, klasemen sementara dengan 48 poin. Tertinggal 9 poin dari Persib Bandung yang berada di puncak. Meskipun belum ada konfirmasi resmi nama Sintayong disebut-sebut masuk dalam radar Persebaya untuk musim depan. Chandra Wijaya sendiri enggan mengungkapkan secara spesifik siapa saja kandidat pelatih yang tengah dipertimbangkan. Tidak spesifik pelatih tertentu, tapi yang jelas kami melakukan proses untuk mendapatkan pelatih yang cocok musim depan. Saya tidak bisa jelaskan prosesnya seperti apa, ungkapnya. Jika Persebaya benar-benar ingin merekrut Sintayong, maka keputusan ini bisa menjadi kejutan besar di Liga 1. Kembalinya pelatih asal Korea Selatan tersebut ke sepak bola Indonesia tentunya akan menjadi daya tarik tersendiri bagi kompetisi domestik. Namun, segalanya masih bergantung pada keputusan manajemen Persebaya dan kesiapan Sintayong untuk kembali melatih di Indonesia. Kami tidak mau tergesa-gesa untuk menentukan posisi pelatih. Kita akan support semaksimal mungkin dan kita putuskan nasib kita di akhir musim ini, tegas Chandra Wijaya. Tidak spesifik pelatih tertentu, tapi yang jelas kami melakukan proses untuk mendapatkan pelatih yang cocok musim depan. Saya tidak bisa jelaskan prosesnya seperti apa, sambungnya. Kini semua mata tertuju pada akhir musim Liga 1, di mana keputusan mengenai siapa yang akan memimpin Persebaya musim depan akan ditentukan. Jika benar Sintayong yang dipilih, maka sepak bola Indonesia akan kembali menyaksikan sentuhan strategisnya dalam kancah domestik.